Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'amillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin para bapak para ibu jamaah salat subuh di mushola Asra ingkang saged kita hormati dan kita muliakan. Dan mugi-mugi kita sedaya mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita sedaya selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa rahmat, nikmat, taufik, hidayah atas segala kehendak dan ridhonya, sehingga kita sedaya saged melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi sholat kita, siang kita, semua amal ibadah kita mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kita sedaya acara syafa'atul udzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu rahimahumullah, di dalam bulan Ramadan ini betapa banyaknya amal-amal yang kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Di antara amal ibadah kita yang sunnah ini kita menjalankan sholat tarawih dan berjamaah, terus Al-Quran, i'tikaf, termasuk kita takjil, sahur, berzikir dan lain sebagainya. Yang mana kita sedaya selama bulan Ramadan berusaha keras untuk selalu melaksanakan amal ibadah baik yang wajib maupun sunnah. Dan yang paling penting dalam bulan Ramadan ini ada anjuran yang perlu kita laksanakan di dunia. Kita meraih Lailatul Qadar. Betapa banyaknya hikmah, manfaat dan hikmah daripada Lailatul Qadar, di antaranya adalah di dunia diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Qadar. Apa keistimewaannya Lailatul Qadar? Yang pertama, di dunia Allah menurunkan Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam yang sangat mulia, yaitu Lailatul Qadar. Jadi keistimewaan daripada Lailatul Qadar itu malam yang sangat mulia, Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan dunia sampai akhirat. Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang halal dan yang haram. Betapa pentingnya Al-Quran bagi manusia sebagai pedoman hidup untuk mencapai kesuksesan, sukses dunia dan sukses di akhirat. Dan yang kedua, keistimewaan Al-Quran itu pahala kita semua kita gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran,
Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Terus mengulangi panjenengan. Ketika mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita ibadah bagaikan ibadah selama 1000 bulan. Kalau sekali kita sedaya untuk ngaji. Kalau ini Lailatul Qadar, berarti kita sedaya sama dengan ngaji selama 1000 bulan. Walaupun kita harus Al-Quran, kalau kita pas Lailatul Qadar berarti sama dengan kita membaca Quran selama 1000 bulan. Bahkan kalau kita di malam sholat yang lain sholat tahajud, kalau pas itu Lailatul Qadar sama dengan kita tahajud selama 1000 bulan. Dan keistimewaan Lailatul Qadar itu amal ibadah kita dipergandakan oleh Allah sama dengan ibadah 1000 bulan. Yang ketiga, keistimewaan Lailatul Qadar itu semua para malaikat, baik malaikat yang menjaga waktu malam, waktu siang, waktu pagi, bahkan dengan malaikat Jibril semua turun ke dunia. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Keistimewaan daripada Lailatul Qadar, semua malaikat turun ke bumi untuk mengantar kehidupan manusia. Kita sebagai ketika berjumpa dengan Lailatul Qadar, maka manusia akan ditata dunia oleh Allah. Semua para malaikat turun ke bumi untuk menata kehidupan manusia. Dalam arti ditata kehidupannya, ekonominya, berkahnya, dan semua kebutuhan manusia, usianya, keluarganya ditata oleh Allah sehingga menjadi orang-orang yang betul-betul diberikan keselamatan, kebahagiaan, diberikan pelajaran rezekinya dan lain sebagainya, sehingga manusia itu betul-betul hidupnya bahagia, sejahtera, selamat di dunia akhirat. Sebagaimana manusia itu semua menginginkan hidupnya itu ingin semua bahagia, sebagaimana doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, dan jauhkan kami dari neraka. Dan yang terakhir, keistimewaan daripada Lailatul Qadar, yaitu kita semua diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jika kita berjumpa dengan Allah, diberikan keselamatan sampai munculnya fajar. Hadirin bapak-bapak ibu rahimahullah. Jadi ketika memasuki 10 hari yang ketiga, Kanjeng Nabi Muhammad berusaha keras dari Rasulullah Cancut Tariwoto mengajak semua putra-putrinya, mengajak semua santri-santrinya, mengajak semua para sahabatnya untuk dimenengok Qiyamul Lail, berusaha keras untuk meningkatkan amal ibadahnya, terutama di 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Lalu berbagai pada sekolah memasuki 10 yang ketiga atau yang terakhir ini, mari kita semua lebih untuk meningkatkan amal ibadah kita, sholat jamaah kita, tadarus kita, semua amal ibadah kita. Mari kita semua berusaha untuk meningkatkan, lebih meningkat daripada hari-hari setelah sebelumnya. Hadirin berdoa ibu rahimahullah. Kapankah Lailatul Qadar itu kita bisa mencapai Lailatul Qadar? Seorang ulama besar yang bernama Imam
Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Di sana dijelaskan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad itu nanti ditunjukkan oleh Allah usia-usia umat-umat sebelumnya, mulai dari umatnya Nabi Adam alaihissalam, umatnya Nabi Idris alaihissalam, umatnya Nabi Nuh dan lain sebagainya, yang mana umat-umat pada zaman dahulu itu usianya sangat panjang-panjang, tidak hanya puluhan tahun, tapi bahkan ratusan tahun. Sehingga karena umat-umat zaman dahulu usianya ratusan tahun, mereka beribadah bisa mencapai maksimal sholatnya, puasanya, zikirnya. Karena usianya panjang, sehingga mereka bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak, sehingga mereka bisa masuk ke surganya Allah. Tapi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekitar hanya 60 atau 70. Apalagi zaman sekarang karena penyakit-penyakit sehingga usianya lebih pendek dan usia-usia dengan 60 sampai meninggal dunia. Ada usia 50 sudah meninggal. Ada penyakit diabetes, ada penyakit asam urat. Terus usianya zaman sekarang itu pendek. Iwan masih panjang tapi lalu jarang-jarang. Karena usianya pendek, maka Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Allah Maha Pengasih, memberikan bonus, memberikan dispensasi, memberikan perpanjangan gitu lewat Lailatul Qadar. Meskipun umat Nabi Muhammad usianya pendek, tapi diberi kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar, sehingga walaupun usianya pendek, kalau kita dapatkan Lailatul Qadar, maka ibadah kita sama dengan ibadah umat-umat zaman dahulu. Meskipun kita usianya sampai ratusan tahun, tapi kalau kita dapatkan Lailatul Qadar, maka ibadah kita bisa membandingi ibadah-ibadah para umat-umat zaman dahulu. Itulah keterangan kita Al-Muwatta yang kita karya seorang ulama besar, Imam Malik. Lanjut nomor kali pendapat Imam Syafi'i. Dalam kitabnya Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 21 kalender Dzulhijjah. Tapi sekitar malam 23 itu pendapat Imam Syafi'i. Jatuhnya Lailatul Qadar itu kalau tak malam 21 di malam 23. Selanjutnya pendapat para ulama, jumhur ulama, kebanyakan para ulama, kata ulama itu yang berpendapat Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Yang kemarin pendapat saya Imam Fakhruddin setelah ditanya menjelaskan bahwasanya Lailatul Qadar itu memang sengaja dirahasiakan. Mengapa dirahasiakan? Karena agar supaya kita sebagai ibu beribadah semaksimal mungkin mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir. Supaya kita itu terus meningkatkan amal ibadah sehingga Lailatul Qadar dirahasiakan. Supaya kita hati-hati. Karena Lailatul Qadar kita bisa lengah nanti malam kita wis sementara tak kayak disini kita kosong juga lalu terus padahal nanti malam pada modal sehingga kita merasa rugi tidak kosong bisa lain teman yang ada modal supaya kita agak lengah maka kita terus meningkatkan amal ibadah kita mulai tanggal 1 sampai 1 bulan. Terakhir pendapat sebagai para ulama Lailatul Qadar itu ibarat mati atau kiamat. Yang mana orang meninggal dunia itu tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegaskan dalam Al-Quran, "Qul ruhul min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Katakanlah bahwa ruh yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi level modal itu ibaratnya mati, yang mana meninggal dunia itu nggak ada yang tahu. Yang kedua ibaratnya kiamat, kiamat itu juga nggak ada yang tahu. Kalau harinya kita tahu, kiamat jatuh pada hari Jumat. Jumat kapan? Nggak tahu. Cuma besok atau Jumat berapa? Tapi kiamat itu ada. Jadi level modal itu ibarat mati atau ibarat kiamat nggak ada yang tahu. Yang mana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir terdapat seorang ulama besar yang bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani itu pengarang kitab Bulughul Maram. Beliau menjelaskan bahwa ada 45 pendapat dari para ulama tentang jatuhnya Lailatul Qadar. Sehingga dari 45 pendapat itu ditarik kesimpulan bahwasanya Lailatul Qadar itu jatuh pada setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Di mereka mulai malam setunggal, malam tiga, malam dasar, terus sampai malam 27 atau malam 29. Beberapa menurut rahimahullah dari keterangan semuanya ini, marilah kita ambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai ini tidak akan meraih Lailatul Qadar. Kita terus meningkatkan amal ibadah kita, terutama di 10 akhir kita Ramadan ini, mohon kita supaya lebih meningkat amal ibadah kita. Dan terus hari-hari kemarin kita itu ibaratnya sepeda motor atau mobil itu melaju 100, 10 yang terakhir ini kita tambah lagi memberikan gas 150 atau 200. Kita tambah. Biasanya kalau kita malam sholat tahajud, sholat hajat, tambahin. Itu sholat Lailatul Qadar, sholat di sunnah Lailatul Qadar, sholat Lailatul Qadar, mau sholat Qadar, kita mau 10 itu. Sholat pertama mau sholat Al-Ikhlas atau Qur'an itu. Sholat kedua saat membaca Al-Ikhlas atau Qur'an 7 kali. Sholat pertama 7 kali, sholat kedua Ikhlas 7 kali. Dan tambah amal ibadah kita, sholat kita, tadarus kita, ngaji kita. Qur'annya bisa menghatam kita. Kita alhamdulillah. Kita lagi. Untuk saya hatam itu selipur. Maksudnya kenapa? Saya bisa dari takjilan dari skor 10 kali molas. Buat apa ya? Sesuai dengan kajian Nabi di 10 akhir yang terakhir, kajian Nabi itu betul-betul berusaha meningkatkan amal ibadahnya dengan tujuan supaya bisa meraih Lailatul Qadar. Diundi supaya ibu dalam 10 yang ketiga ini diberikan oleh Allah kesehatan, umur yang panjang, bisa meningkatkan amal ibadahnya sehingga bisa meraih Lailatul Qadar. Allahumma. Kemudian sedikit diajarkan kalau aturannya budi-budi bermanfaat masalah fikih dalam dunia atau akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Inna syirah mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina min sya'abil maut wa najatna wa afiyata hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa aqrabina wa rabbana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. Rabbi